Halo Gadgeters, balik lagi kita bahas laptop lagi. Waktu itu kan kita terakhir review waktu itu ya? Lenovo Yoga, ya kan? Lenovo Yoga yang S740. Kali ini Lenovo lagi, tapi beda varian. Ini adalah Lenovo IdeaPad S340 13 inch versi Intel. Mau tahu plus minusnya apa? Yuk kita bahas sama-sama. kalau gue perhatiin, bahasa desain kebanyakan laptop Lenovo sekarang ini simple dan clean, termasuk IdeaPad S340 13 inch yang lagi gue coba. Dimulai dari penempatan dan size logonya yang minimalis dan pilihan warna yang elegan seperti platinum grey ini. Itu semua dikemas dengan form factor yang tidak membosankan alias tetap kekinian. Lihat aja, bentuknya yang asimetris gini. Intinya sih sesuai nih sama selera gue, nggak rame dan ngasih kesan kalem. Jangan lupa, gadget yang kita pakai dan bawa kemana-mana biasanya mencerminkan karakter kita juga. Ngomongin bawa kemana-mana, beratnya cuma 1,3 kg. Jadi masuk ke dalam tas atau sekedar ditenteng kesana sini saat meeting masih nyaman. By the way, mayoritas bodinya udah menggunakan aluminium. Untuk port-port yang tersedia di bagian kiri ada power input, HDMI port buat koneksi ke external display, dan USB-A 3,1 Gen 1. Sedangkan di kanan ada headphone jack dan satu port USB yang sama dengan yang satunya. Bedanya, yang di kiri itu always on, bisa dipakai nge-charge device lain walaupun laptopnya mati. Yang gue sayangin ya, nggak ada SD card reader yang gue selalu pakai buat transfer data abis syuting. Dan harusnya minimal ada satu dong, port USB-C. Secara handphone gue rata-rata kabelnya udah C2C semua. Dengan begini mau nggak mau kita harus beli aksesoris secara terpisah. Gue tuh kebiasaan nih, tiap kali nyobain laptop baru selalu iseng coba buka laptopnya dengan satu jari. Cuman buat ngetes doang, bisa atau enggak. Padahal sehari-hari sih nggak gitu juga gue bukanya. Just info, IdeaPad S340 nggak bisa. Layar laptopnya tuh memang sedikit wobbly, tapi itu normal dan nggak mengganggu penggunaan sehari-hari. Yang penting engselnya bisa ngunci secara presisi di posisi yang kita mau. Di sisi lain yang selalu gue suka, kita bisa push layarnya jauh ke belakang sampai 180 derajat. Sehingga di tempat yang sempit pun mata kita nggak terlalu dekat sama layar. Layar IPS berukuran 13,3 inch dengan resolusi Full HD milik IdeaPad S340 13 inch memang belum touchscreen. Tapi sampai saat ini, fitur touchscreen di layar laptop memang baru sekedar menjadi fitur yang nice to have aja buat gue. Justru yang mau gue highlight layarnya menggunakan coating anti-glare. Alhasil, pantulan cahaya bisa diredam dengan baik. So, pakai laptop di tengah lelampuan atau cahaya yang silau pun oke-oke aja. Ini adalah salah satu komplain gue di laptop Lenovo yang sebelumnya sempat gue coba. Walaupun demikian, tetap harus digarisbawahi nih, bahwa finishing layar seperti ini belum tentu cocok untuk kebutuhan atau selera semua orang. Warnanya lebih muted soalnya. Yang bisa gue sampein untuk user secara umum, pelajar, mahasiswa, dan orang kantoran, kualitas layarnya udah mumpuni. Dipakai nonton juga asik karena bezel-bezelnya sendiri tipis, yang di bawah pun nggak terlalu tebal. Ditambah ada dua speaker di sisi kiri dan kanan. Output audionya nggak cempreng, sekaligus mendukung Dolby Audio. Pasti dari tadi pada nyariin kameranya kan? Ya, ini adalah kelemahan utama dari IdeaPad S340 13 inch. Nggak ada kameranya. Dalam situasi kondisi pandemi seperti ini, di mana kebanyakan orang harus beraktivitas secara virtual, webcam sangatlah esensial. Gue setuju, kamera bawaan biasanya selalu memang kurang bagus. Mendingan beli yang eksternal, buat level up kualitas virtual meeting kita. Tapi intinya tetap aja jadi lebih ribet dan harus keluar duit ekstra lagi. Dan lagi dengan ketiadaan kamera, satu-satunya opsi security yang tersedia hanya input pin secara manual. Tapi mungkin kekurangannya ini bisa sedikit terobati setelah melihat spek jeroannya. Prosesornya menggunakan Intel Core i7-10510U. Ini prosesor Intel generasi ke-10 dan quad-core. Buat grafis ditandem sama Nvidia GeForce MX 350 dengan dedicated video memory 2GB. Walaupun ini adalah GPU entry level dari Nvidia, sedikit banyak membantulah saat kita perlu merender grafis.
Di aplikasi bawaan Lenovo Vantage, kita bisa mengadjust thermal management. Bisa auto, yaitu melalui intelligent cooling yang secara otomatis akan mengadjust fan untuk mendinginkan hardware sesuai dengan penggunaan kita. Tapi tentu aja, kita bisa pilih secara manual juga. Cool and quiet untuk pemakaian yang nyantai atau performance ketika sedang dipakai ngedit atau ngegame misalnya. Jangan lupa, makin digeber ya ada efek ke baterai juga. Sebenarnya aplikasi Lenovo Vantage ini lebih kayak one-stop control center ketimbang nyari satu-satu di settingan Windows. Banyak parameter yang bisa kita customize untuk laptop Lenovo. Tampilannya pun lebih intuitif. Berikut adalah beberapa hasil benchmark yang sudah kami dapatkan. Walaupun ini bukan laptop gaming, kami sempat nyobain beberapa game. Di game Far Cry dengan resolusi 1280x720 dengan settingan grafis low, kita bisa dapetin rata-rata 60 fps. Tapi ya kalau resolusi dinaikin ke 1920 1080, dapatnya sekitar 30 fps. Lalu masuk ke game Metro Exodus dengan settingan low quality dan resolusi 1080p, rata-rata bisa dapet 25 fps doang. Intinya dipakai running game berat ya masih bisa asalkan settingan rata kiri dan adjust resolusi layarnya. Lanjut ke yang lebih ringan, main PES 2020 dengan resolusi 1080p, rata-rata FPS-nya 40-50 fps. Nggak lupa nih, kami sempat pakai buat editing juga, dicoba buat editing pakai Premiere Pro. Laptop ini cukup mumpuni. Kehadiran dedicated GPU Nvidia di sini menjadikan laptop ini ideal untuk video editing ringan. Karena dengan demikian kita bisa memanfaatkan CUDA. Playback timeline 4K setelah footage ditambahkan beberapa adjustment lumetri color dan creative look tanpa dirender terlebih dahulu, frame drop yang kami rasakan minimal. Dengan syarat, quality playbacknya dibikin setengah ya. Waktu yang dibutuhkan untuk ekspor video 4K H264 berdurasi 3 menit, plus beberapa efek warna tadi sekitar 13 menit. Sebelum lupa nih ya, storage-nya besar, 512 dan udah SSD pula. Buka tutup aplikasi dan booting jadinya lebih cepat. Dan RAM-nya 8 GB. Memang tidak melimpah, tapi so far udah cukup banget untuk kegiatan yang tidak terlalu neko-neko. Dari tadi gue belum bahas keyboard nih. Keyboardnya tuh enak kok. Baik traveling distance dan feedback membalnya berasa pas buat gue. Selain itu ada two-stage backlight juga. Touchpad-nya sendiri clicky, tapi kalau naikkan ke atas mulai berasa sedikit keras. Soal dukungan gesture dari Windows Precision Driver mah standar lah ya. Kapasitas baterai Lenovo IdeaPad S340 13 inch sebesar 42 Wh. Walaupun Lenovo mengklaim ketahanannya bisa sampai 8 jam, tapi pada kenyataannya untuk penggunaan sehari-hari gue seperti nulis skrip, nonton serial, atau dengerin Spotify, sosmedan, dan main game ringan, kurang lebih bisa bertahan maksimal 4 jaman dengan brightness 50-60%. Sekedar cukup. Untungnya charger bawaan 65 watt bisa quick top up dengan cepat. 0-80% dalam waktu 1 jam. Kalau sampai penuh kurang lebih 2 jam. Terakhir, saat kalian membeli Lenovo IdeaPad S340 13 inch ini bakalan dapetin Windows 10 Home beserta Office Home dan Student 2019. Lumayan banget, kalau beli kepisah harganya mahal tuh. Dan garansi laptop ini 2 tahun. Mantap. Oke, jadi itu adalah Lenovo IdeaPad S340. Yang gue suka dari laptop ini adalah desainnya yang minimalis dan juga performa yang cukup bagus untuk harga yang ditawarkan. 13.299. Seperti yang kita udah bahas tadi, laptop ini cocok buat mahasiswa, pelajar, ataupun orang kantoran. Namun demikian, kalian masih harus ngeluarin duit ekstra buat beli kamera eksternal, apalagi di situasi dan kondisi seperti sekarang ini kan? Nah, sekaligus itu adalah yang menjadi kekurangan utamanya. Kalau kita bahas laptop, biasanya ada aja yang tanya, "Bang, garansinya bagaimana? Laptop kan nggak murah." Ternyata, setelah gue baca-baca, premium care Lenovo ini mencakup accidental damage protection yang cukup banyak dan berlaku selama 2 tahun. Bisa di cover 100% pula.
Ya, tapi bukan berarti kalau kalian ngerusakinnya sengaja bakalan di cover, ya nggak juga. Pokoknya baca detailsnya kita udah taruh di deskripsi. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai laptop yang satu ini, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye-bye.